Halo guys, kembali lagi bersama kami di Sari Family. Aba-aba aca-aca iri Berciri teata ata-ata ang tentang mama es asa masa keke ceci kecil. Oke, kali ini gua mau dengerin curhatan abang gua tentang dia kehilangan yang sedih. exactly. Tepatnya sih bukan kehilangan, merasa kehilangan. Kalau kehilangan kan gue kehilangan seorangnya udah nggak ada kan. Iya, tapi betul. kalau merasa kehilangan orangnya ada tapi gue ngerasanya kehilangan. Iya benar. Ini eksklusif ya guys, eksklusif ini di Sari Family ini eksklusif gue. Ini gue tentang apa namanya? Tentang masa kecil gue ya, gue ngerasa tuh kayak apa? Sedih banget lah gitu. Sedih banget ya. Karena Jadi tuh apa namanya tuh? Karena gue ngerasa kehilangan apa namanya tuh? Jadi tuh dulu gue kan masih kecil kan, masih SD lah, kecil kan. iya. Kita kan berlima. Gua, elu, si Cecep, sama Teteh kan. Nah, si Is udah ya? dong, 5 pas. Iya. Kok kurang satu sih? Maui. Cecep, Teteh, Iis, lu sama gua 5 ya benar. Jadi pada waktu itu gua itu apa namanya tuh kayak masih kecil itu kan gua kan si teteh kita ini kan teteh Encum kan. Yeah. Teteh Encum ini kan kita waktu itu kan ini apa namanya tuh, ya udah gua itu kita dulunya itu kita keluarga yang harmonis gitu dulunya waktu masih bapak belum meninggal kan. Kalau gue tuh umur berapa tuh kira-kira? Gue nggak ingat sama sekali sih. Pokoknya lu itu masih kayak segede Setahun 2 tahun. enggak, udah agak lumayan sih, 3 tahun lah 3 mungkin tahun, lah ya. Jadi waktu itu kan kita sebenarnya keluarga yang harmonis tuh. Kayak gua, lu sebelum bapak almarhum kan kecelakaan. Nah, itu kita keluarga yang harmonis. Jadi kayak kita tuh ya sering bercanda walaupun kita kayak sering kayak berantem gitu kan, ya itu wajar lah dalam satu keluarga itu ya. hal yang wajar ya kan. Benar. Apalagi kita masih anak-anak, masih belum tahu harus seperti apa gitu kan. Dulu gue sering berantem dulu sama Cecep tuh. Gara-gara apa tuh? Kayak banyak masalahnya, kayak dia sering nyuruh gue atau gue disuruh ini disuruh itu kan, atau apalah hal-hal yang gue nggak mau tapi dia kayak gue ke lu aja. Iya, hal sepele Kan ya. padahal kan kayak lu kan, kalau lu kan sama gue nggak ngelawan kan. Iya. Kalau gue sama Cecep tuh ngelawan. Jadi kayak anjing lu monyet gitu-gitu kan sih. Tapi itu gue rasa itu tuh kayak bentuk apa ya, kayak memang itu tuh ya hal yang wajar lah pada masa kecil ya kan, dalam satu keluarga itu ya. Intinya itu kita harmonis lah, dalam artian tuh kayak kita lengkap. Udah lengkap gitu, kita kayak ada, kita saling mengisi gitu, kita saling kayak kadang bercerita, saling kayak misalkan saling tolong menolong dalam satu keluarga itu gitu kan. Nah terus pernah pada suatu saat itu kan pas gue pulang sekolah itu kan, gue itu nggak ngelihat Teteh Encum itu, gue nggak ngelihat. Pas gue pulang sekolah itu kan seharian itu gue nggak ngelihat. Nah gue tahu, cuman gue kayak seharian itu gue ngeliat, gue tahu, maksudnya tahu dalam artian itu gue pikir dia kayak main gitu kan. Biasanya kan dia main ke tempat temennya gitu kan. Gue kok apa namanya tuh, gue nggak ngelihat gitu kan, gue nggak ngelihat dia gitu kan. Seharian gue diemin, gue nggak nanya emak tuh, gue pikir namanya gue main. Besoknya gue nggak ngelihat juga tuh, nggak ngelihat Encum tuh, gue nggak ngelihat. Apa ya, kayak kata gue kemana ini kan, gue mulai bertanya tuh sehari nggak pulang dia. Besoknya tuh gue nanya ke mak, mak Encum kemana mak?
Tencum katanya kerja gitu, ikut sama saudara gitu kerja. Oh kerja mah gitu kan. Terus gue kan namanya masih kecil kan nggak ngerti kan. Terus waktu itu kan kayak kerja, oh ya udah akhirnya tuh kayak gue sama Cecep masih ada kan, masih sama Cecep masih ada gitu. Gua cuman gue kalau sama Cecep itu sering berantem pokoknya gue kalau nggak akur lah ya. nggak akur gitu. Itu biasa sih hal yang wajar kalau adik kakak biasanya kayak gitu. Iya, jadi gue sering berantem tuh kan sama Cecep. Tapi ya kayak gue tuh kayak hilang satu gitu, maksudnya kayak hilang satu tuh kayak biasanya tuh gue berantem tuh kayak bela gitu. Bertiga, bukan. Jadi biasanya tuh gue tuh kayak bertiga gitu. Ntar gue berantem sama sini yang ngomong ngomong gitu kan, kayak ngomong gitu kan. Iya. Jadi ini gue kayak mana kata gue nih kan, gue sempet kayak sedih gitu kan, kata gue ya Allah, kata gue kayak nyesek gitu, kehilangan apa tuh nanti seorang teteh gitu kan, nyeseknya itu karena sabar. nyeseknya itu karena gue gimana ya, jadi itu gue tuh sebelumnya kan gue pernah mulung manggu tuh ya kan. Iya, apa sih mungut gitu ya, jadi mungut manggu apa manggis yang jatuh gitu kan. Nah itu tuh sempet gue bagikan sama si Cecep. Kalau gue waktu itu kan dulu karena masih kecil mungkin kebanyakan tidur atau kebanyakan apa, jadi gue kurang interaksi sama lu tuh, gue kurang lah ya kan. Terus kayak apa namanya tuh, gue tuh udah gue tuh sering gue bagi ke mereka kan, Nah terus pas waktu itu kan gue kayak gue kasih Cecep kan, gue kasih cium kan. Iya. Nah terus udah gitu kan kayak apa ya, Cincum itu pernah minta sama gue gitu. Kata dia gini, Sep mana gue bagi katanya manggisnya. Gue bilang enggak kata gue gitu kan. Terus nah itu sebelum kejadian dia pergi. Kata terus udah gitu kan, apa sih yang dikangenin gitu, maksudnya apa yang lu sampai bisa kehilangan dia gitu, karena kan dia kerja gitu, nggak dia itu baik orangnya. Okay. Dia tuh baik gitu, kayak mengayomi gitu kan, kayak polisi lah mengayomi. Ya dia tuh orangnya baik gitu kan. Nah terus dia tuh kayak apa namanya tuh, minta kata dia gitu kan, gua nggak bagi. Habis itu pas namanya gua anak-anak ya kan, pas besoknya lagi gua tuh nyari lagi tuh, mungut lagi kan bangkunya kan. Nah itu pas dia pergi, itu pas udah gua siapin buat dia gitu. Berarti lu ada sisi penyesalan karena lu nggak bagi, karena lu nggak bagi manggis itu. Ya. Pas lu mau bagi, dia udah nggak ada gitu. Sampai itu manggisnya itu di belakang kursi itu sampai busuk gitu. Karena nungguin dia, kirain dia mau pulang gitu. Iya, maksudnya kan itu pas gue tahu, pas 2 hari gue tagihin ke emak kan dia pergi tuh. Ya udah terus gue nyesel gitu kan, kayak sebenarnya sih kayak hal sepele gitu kan. Nah, terus udah lama gitu kan nggak balik-balik ya kan, nggak ada kabar, nggak balik-balik gitu kan. Gue jadi kayak apa ya, mana gitu kan, kayak nyariin lah gitu gue kan. Habis itu kan kayak nyariin gitu kan. Habis itu kan kayak udah lama banget tuh baru ada kabar tuh, mungkin sekitar 6 tahun sampai 7 tahun lah. Jadi nah itu tuh gue udah gitu kan, gue udah lumayan gede lah itu ya kan. Gue udah SMP tuh, gue udah gitu kan. Gue ada kabar terus katanya, lu kalau mau main ke tempat Tencum udah lu main aja, nanti dikasih alamatnya gitu kan. Habis itu gue samperin dia, itu waktu itu kerja di rumah sakit di Bekasi di bagian apotek. Terus gue ketemu sama dia gitu kan, apa kayak seneng banget gitu kan, seneng gitu. Tapi gue kayak canggung gitu.
kayak canggung karena kayak, udah lama mungkin nggak iya, ketemu. karena udah lama ya kan, jadi terus gue kayak canggung itu kan kayak kayak apa ya, ini kakak kandung gue gitu kan, cuman guanya kayak canggung gitu kan, kayak salting gitu kan, Iya, kayak iya, mau kayak mau akrab tapi kan kayak gimana gitu kan. Tapi dia tetap orangnya tuh baik gitu kan, orangnya tuh baik kan. Gue sering kayak dikasih jajan gitu kan, kayak dibeliin apa gitu kan, kayak ciki-ciki kan namanya bocah mah. Gua ngerasa sih kalau dia tuh orangnya kalau beli apa-apa itu nggak mikir-mikir gitu, maksudnya apa aja dibeli gitu. Iya. Nah, terus waktu itu kan gue udah gitu tuh. Udah ketemu tuh gitu kan, udah ketemu kan, udah kayak seneng lah gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya kan sempat kumpul lagi tuh kan, sempat dia udah mulai pulang gitu kan ke kampung, udah mulai pulang ke kampung, udah mulai kumpul. Tapi karena ada sesuatu hal itu kan, jadi kayak terus abis itu kan bapak juga meninggal kan, bapak meninggal terus gue kayak bapak meninggal itu gue kayak udah kayak apa ya, putus harapan gitu, gue kayak putus harapan, gue kan kayak apa namanya tuh, jadi kayak gue tuh kayak bingung lah gitu, kayak anak ayam yang hilang gitu kan. Iya, Kehilangan ini. Biasanya ada sosok bapak ya kan. Iya, biasanya gue tuh kalau pulang gitu kan ke rumah, kaca bersih, semua bersih, nasi udah dimasakin, ikan ada, terus nyambel. Nah itu gue udah hafal banget, itu pasti ada bapak di rumah tuh. Ini kembali lagi gue sama Tencum kan, udah gitu kan, ya udah akhirnya itu gue tuh kayak gue tuh kayak ngerasa ini aja gitu, apalagi sekarang kan dia udah kayak ini kan, udah kayak gede banget gitu kan, maksudnya dalam artian udah umurnya udah bertambah banget, udah bukan masa kayak lu sekarang nih sama gua nih, udah bukan masa kayak gitu lagi. Jadi kayak udah masanya kayak udah serius aja, lebih serius gitu ngadepin kehidupan ini kan. Jadi gue tuh kayak kehilangan inilah, kayak kehilangan apa namanya tuh, kehilangan masa keluarga gitulah ibaratnya gitu kan. Kayak Cecep juga kan dari SMP udah kerja juga dia dari ini. Jadi gue kayak kehilangan aja gitu, kehilangan masa-masa di keluarga itu udah nggak ada gitu, yang harusnya kita ngerasain kayak gimana gitu kan. Jadi kayak udah berpencar aja gitu kan. Ditambah bapak meninggal, jadi gue kayak waktu itu gue udah kayak frustasi banget gitu, gue harus kayak gimana gitu kan. Apa yang lu mau sampein sama teteh gitu, maksudnya apa, kayak doa apa gimana gitu maksudnya? Iya maksudnya gini kan, kadang-kadang gue kayak sekarang kan udah jarang banget ketemu. Ya mungkin apa namanya sih, faktornya mungkin ekonomi ya kan, faktornya tetap ke situ sih sebenarnya. Gue sih maunya tuh kayak apa ya, kita kumpul gitulah ya, kumpul walaupun kayak sederhana gitu kan. Jangan ngebahas masalah duit lah. Iya benar-benar. Kumpul gitu kan, dan masalah, jadi kita kayak keluarga gitu, udah nggak usah nyinggung masalah. Kadang-kadang kan mungkin pikiran, ya wajar sih mungkin kayak pikiran dia kan, kayak pikiran mungkin kayak gue nggak punya duit tuh gimana gitu kan. Kita tuh keluarga itu nggak gitu. Memang kita butuh uang, cuman kita nggak, maksudnya kita kumpul itu kayak udah seneng gitu kan, kayak orang-orang gitu. Kumpul aja udah ngerasa seneng Iya kan? gitu, Nggak usah kumpul. pakai Kayak cerita-cerita gitulah gitu kan, kumpul ya, maksudnya mungkin sekali-kali kita bisa lebih intens lah, lebih deket gitu kan. Tambah lagi kan waktu gua lulus SMP itu, gua sempet emak kan nggak bisa nyekolahin gua karena emak kan single parent kan, sendiri dia, jadi bapak kan udah meninggal.
akhirnya gue sempet kayak apa ya, gue tuh sempet ini apa, sempet frustasi gue sempet ikut teman-teman gitu kan, kayak ngobat-ngobat gitu gue, gitu gue minum-minum apa gitulah, gue minum-minuman lah apalah segala macam. Gue sempet sampai gue itu di di rumah Teh Jubaid itu, di rumah Teh Jubaid apa sih kalau itu, tante ya apa, teteh kayak gitulah. Jadi di situ tuh gue pernah sampai kayak gue tuh kayak pengen mati gitu. Jadi tuh gue gara-gara kebanyakan minum obat itu kan, jadi tuh gue tuh kayak dari ujung kaki sampai ujung rambut itu gue kayak di apa, kayak digurogotin gitulah, pokoknya gue kayak ditimpa-timpa gitulah, kayak ditonjokin kayak segala macam. Gue sampai teriak-teriak itu, gue malam Jumat hujan-hujan ya kan, gue sampai maboknya aja itu gue sampai ada kali 2 minggu gue jalan kayak gempa itu semenjak gue gitu. Tapi gue selalu berdoa sama Allah, kata gue kan, gue selalu berdoa tuh, alhamdulillah tuh Allah itu ya mungkin selalu apa ya, selalu ngasih kesempatan gitu buat gue ya kan. Gue ya Allah, gue keluar lah udah gue kayak gue belum bahagian orang tua gue, kata gue tolong kasih apa panjang umur gue gitu kan. Terus gue kayak terus gue tuh panjangin umur gue gitu kan. Terus gue kayak, terus gue gimana ini, kata gue sekolah kan, gue sempet itu ketemu si Abu, tahu lo? Iya tahu. Tempat ketemu si Abu kan, Abu itu gue di pesantren. Terus gue ke situ, gue jadi gue udah nggak mau mabok lagi. Gue di situ gue kata gue ini jadi jiwa itu memang bukan jiwa gue gitu, yang kayak jadi anak bandel, gue kayak mau tindik gitu kan, kayak mau apalah, jadi kayak anak berandal gitu loh. Gue ngerasa itu bukan gue gitu, dan bukan apa yang orang tua ajarkan sama kita gitu kan, walaupun kayak gimana pun. Karena dari dulu orang tua itu nggak pernah ngajarin kayak gitu, dan kalaupun sampai kita berantem sama orang, itu yang dominan bukan orang tapi kitanya gitu. Makanya kita nggak pernah mau berantem sama orang, karena kita jadi kayak tetap kitanya yang kena gitu kan. Nah waktu itu gue jadi kayak apa namanya, gue jadi di pesantren itu gue sama si Abu tuh udah gue belajar ngaji kan, udah belajar ngaji gue sama si Abu tuh. Nah waktu itu si Abu pernah, waktu itu anak pesantren yang pesantren di situ di tempat Kaisis itu kan. Nah itu ada yang tapi tinggalnya di tempat si Abu. Nah dia itu waktu itu udah sukses, dia udah punya rumah gede ya kan, terus pokoknya udah punya rumah gede, pokoknya punya mobil, pokoknya gede banget lah rumahnya. Pokoknya udah sukses dia. Nah terus dia mau balas budi sama si Abu itu, mau balas budi gitu kan. Pas jadi si Abu itu mau disekolahin sama dia, sama yang pernah tinggal di tempat si Abu itu kan. Nah terus gue kan sering main sama si Abu tuh, gue ikut kemana si Abu ikut gue. Terus udah gitu kan, ya udah akhirnya ini apa, gue main ke tempat dia itu, ke tempat yang mau balas budi itu kan. Si Abu itu kan mau disekolahin, tapi si Abunya kan nggak mau karena memang dia orang mampu kan. Jadi si Abu itu memang sekolah perawat, jadi perawat kalau nggak salah, cuman dia memang dari orang tuanya gitu. Terus udah gitu kan, gue juga pas mau gue pengen banget, tapi gimana ya, kata gue, masa gue nggak ada temennya gitu kan, kayak nggak ada temennya dalam artian tuh gue jadi kayak gimana, gue disononya entar gitu. Iya betul. Terus gue kayak jadi nggak jadi, gue tuh nggak jadi kan. Gue tapi habis pulang dari sono, gue nggak tahu namanya tuh di mana ya, pokoknya deket rel kereta gitulah, tadi Parung Panjang tadi mana gue nggak tahu, cuman gue udah lupa gitu kan. Nah cuman itu pas gue pulang dari situ, gue nyampe rumah tuh, gue langsung ke masjid itu. Kebetulan jam 3:30 kalau nggak salah itu waktunya apa asar ya, waktunya asar. Gue sholat tuh ya kan, gue sholat terus gue minta sama Allah, kata gue, ya Allah, ya Allah, kata gue, ya Allah, kata gue pengen sekolah gitu kan. Gue pengen sekolah, cuman emang gak punya duit. Terus kayak gue
mesti gimana gitu ya Allah gitu. Terus gue berdoa, ya Allah apa-apa deh gue jadi pembantu gak apa-apa gitu kan, atau gue kerja apa gitu lah, yang penting gue bisa sekolah, gue bilang gitu kan. Gue itu sujud sambil gue berdoa ada kali 1 jam lebih, sambil sujud aja gue itu, karena kan gue nggak ada lagi kayak harapan gitu, nggak ada kecuali sama Allah gue pasrah gitu kan. Nah pas pulang dari musola itu gue kayak apa ya, emak gitu kan bilang, Sep tadi Cecep kesini katanya. Terus mak, ya tapi sama bosnya kata dia gitu kan. Oh terus katanya lu kalau mau kerja itu kan gua udah lulus SMP doang kan. Kalau mau kerja katanya lu samperin aja itu Cecep, nanti dikasih alamatnya. Ya udah mak, minta aja alamatnya biar saya ikut kerja aja, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue dikasih alamat kan. Gue samperin tuh sama Cecep tuh dijemput. Ya udah gue ketemu di proyek itu. Ada kali gue sekitar 1 mingguan tuh di proyek, gue bantuin kayak buat pintu dari aluminium gitu kan. Kayak buat jendela dari aluminium kaca, gue bantuin gue di Serpong itu. Kemarin gue kan kadang kan di Bintaro kan. Itu gue sempet ngelewatin itu di perumahannya dulu banget itu, gue pernah kerja di situ, gue ngelewatin itu. Gue sampai kayak ya Allah, gue dulu pernah ini gue pernah di sini, kata gue dulu banget itu, sampai gue apal, gue inget banget tempat perumahannya itu kan. Nah dari situ gue dari situ gue setelah semingguan itu gue diajak ke rumah bosnya Cecep. Cuman pas gue diajak ke rumah bosnya itu gue kayak belum ketemu sama bosnya, gue masih tinggal di mes. Ada kali 2-3 harian gue tinggal di mes. Terus ada anak buahnya Cecep itu kan bilang, lu udah ke rumah bosnya Cecep belum kata gue gitu kan. Cecepnya belum ngajak ke sono. Lu main aja ke sono katanya, bosnya Cecep mah baik banget katanya, orangnya baik banget kata dia gitu kan. Gue mah berpikirnya kan kayak ya namanya sebaik-baiknya orang kan namanya orang ya kan, orang lain tetep mau sebaik apapun gitu dalam pikiran gua waktu itu. Cuman pas waktu itu gua langsung kayak gua tuh langsung diajak tuh pagi-pagi ke tempat bosnya Cecep. Iya, gua udah ajak ke situ tempat bosnya Cecep. Ya udah, tapi belum ada tuh, bosnya masih tidur kayaknya. Gua masih duduk di situ. Kata Cecep, lu tunggu aja di sini, duduk. Gue ke situ nggak ada niat apa-apa, cuman main aja. Memang karena proyeknya belum ada lagi kan, gue masih main aja tuh. Tapi kayaknya rencana ada proyek lagi gitu kan. Terus tuh gue main ke situ. Tiba-tiba dia keluar dari kamar tuh, karena pintu kamarnya itu sama ruang tamu kelihatan gitu, pintunya doang. Terus dia keluar, terus dia duduk itu kan di situ di ruang tamu itu duduk, ada gue di situ, dia duduk sambil main komputer gitu kan. Gue salam gitu kan ke dia kan, gue salam gitu. Terus dia main komputer, gak lama dia nanya, lu adanya Cecep? Kata dia gitu kan. Kata bosnya. Iya pak, saya adanya Cecep. Oh, kok lu masih kecil, masih kecil lah gitu kata dia kan. Iya pak, saya masih kecil, baru lulus SMP, gue bilang gitu kan. Lalu emang lu gak sekolah kata dia gitu kan. Enggak pak, soalnya kan bapak saya meninggal, jadi saya nggak ada biaya buat sekolah, gue bilang gitu kan. Udah gitu kan, ya udah. Oh kata dia gitu kan. Terus dibilang ini, ya udah lu mau nggak sekolah di sini, ntar biar gue yang sekolahin, tapi syaratnya lu bantu di sini. Ya bantu apa kayak kata dia gitu kan. Mau nggak lu kata dia gitu kan. Ya gue jelas mau dong. Waktu itu gue langsung, iya mau pak, saya pak, gue bilang gitu kan. Ya udah, ntar lu pulang ambil baju lu ya, ambil baju lu semua kesini, ntar cari sekolahannya, ntar adalah orang di situ ya kan yang bantu gue nyari sekolahan. Waktu itu kan ada yang bantu gue nyari sekolahan. Akhirnya gue di situ tuh, akhirnya gue tinggal di situ, sekolah gitu kan. Berarti doa lu itu terjawab, langsung terjawab.
Gua itu beberapa kali ya sebenarnya, mungkin guanya aja yang nggak terima kasih sama Allah ya kan. Gue itu sering kayak gue tuh sering kalau dalam keadaan terdesak banget gitu. Ya emang gue kalau lagi ada duit kayak lagi sehat gitu kan, gue bisa dibilang nggak pernah inget sama Allah gitu, kayak ya udah kayak biasa aja gitu, nggak kurang intens lah gitu gue sama Allah itu kan. Kecuali pas gue lagi sakit atau pas gue lagi memang butuh banget dia lagi gitu. down aja nih. Iya lagi down gitu, gue butuh banget ya. Gue pernah beberapa kali gue berdoa itu, nah itu gue selalu dikabulin gitu. Makanya pas dia ngomong kayak gitu, gue kayak ya Allah, terima kasih banyak gitu kan. Mudah-mudahan aja gue ada jalannya gitu di situ kan, ada jalannya gue di situ kayak. Akhirnya gue pulang ambil baju, gue tinggal di situ. Gue sekolah tuh, gue sekolah di SMA Yadika di Bekasi. Iya. Gue sekolah di situ di Bekasi. Abis itu gue kayak gue sekolah di Bekasi tuh kayak udah tuh gue sekolah sampai gue ya udah gue di situ kan gue bantu kayak nyuci piring, nyuci mobil gitu-gitu kan. Sampai gue akhirnya tuh setelah gue 1 tahun sekolah di situ, bos gue itu jadi kayak kena tipu gitu, kayak kena apalah, ada gitu kan segerombolan orang yang selalu ngintilin dia gitu. Jadi dia kena tipu gitu kan. Terus pada suatu masa gue itu pas kelas 2 SMA, gue itu kan belum bayaran kan, ya gue juga nggak tahu kan. Pas gue mau minta uang bayaran kan sama bosnya Cecep itu. Pas itu kan lantai 2 rumahnya. Pas gue mau turun tangga itu, kebetulan gue ngeliat dia lagi ngobrol sama anaknya yang sekolah juga. Dia kan anaknya sekolahnya elit kan, jadi gue kayak gue dengerin dulu tuh, gue dari atas tuh, gue balik lagi ke atas tuh. Gue intip kan, gue dengerin, ternyata anaknya juga belum bayar sekolah kan. Ternyata dia lagi minta uang juga. Nah udah gitu kan, lagi minta uang juga. Pas gue itu kan, kata dia, gue denger kan, tunggu dulu papa belum ada uang, nanti kalau udah ada nanti juga papa kasih, nggak usah takut, kata dia gitu kan. Akhirnya gue nggak jadi dong minta duit dong. Akhirnya karena dia itu ditipuin terus tuh sama temennya tuh kan, entah apalah itu, dia ditipuin mulu lah pokoknya. Terus gue tuh kayak mikir, ya Allah, kata gue gimana ini, daripada harus anaknya yang terbengkalai kan, maksudnya kayak bukan terbengkalai, jadi kayak takutnya gue anaknya putus sekolah kan, atau gimana kan, atau lah gue nggak ngerti, pikiran gue ke situ lah pada waktu itu kan. Mendingan gue gitu yang bukan siapa-siapanya dia. Akhirnya tuh gue bilang sama dia, gue mau pulang aja gitu. Mau berhenti lah gue gitu. Dia tuh marah sampai gebrak meja. Jangan, kamu ngapain berhenti, katanya gitu kan. Terus papa saya pengen pulang kampung pak, gitu-gitu. Gue alasan lah gitu kan. Udah kalau kamu pulang jangan balik lagi ke sini ya, jangan pernah injekin lagi di sini gitu kan. Ya itu mungkin ya karena apa sebenarnya rasa ini aja, dia kecewa kali. Bukan ngecewa, jadi dia kayak janganlah gitu, maksudnya rasa mungkin kalau menurut gue itu rasa kasihan, rasa sayang dia lah gitu intinya gitu ya. Cuman terus udah gitu, cuman kan gue berpikirnya daripada anaknya juga agak kesulitan gitu kan buat minta uang sekolah kan. Akhirnya gue ya udah mendingan gue aja yang ngalah gitu. Tapi gue gimana caranya, gue harus tetap sekolah. Akhirnya gue ikut Cecep tuh di Keramat Jati. Ya gue seadanya gue pagi-pagi gue berangkat naik mobil dari Jakarta ke Bekasi. Itu gue paling bangun kalau nggak jam 4:30, jam 4:30 gue bangun. Kalau setengah 5 lah paling lama gue bangun tuh, harus bangun gue. Kalau nggak pasti gue terlambat sekolah. Untuk gue harus naik angkot itu kan. Terus abis turun angkot gue harus jalan juga kan. Nah itu kan pertama gue udah gitu gue sempet tinggal di Meruya, gue Jakarta Barat tuh, Meruya. Joglo ya. Lu bayangin gue jam 3 pagi harus jalan sekolah. Jam 3 pagi berangkat sekolah. Iya.
kalau jam 3 pagi gue nggak berangkat, gue nggak bangun, pasti gue itu nggak bakalan bisa sekolah, terlambat. Jadi setiap hari gue, hampir setiap hari gue terlambat, kebanyakan gue terlambat lah gitu. Kadang-kadang gue tuh kayak apa ya, kadang gitu gue kan naik mobil kan, itu kan harus naik Kopaja gitu kan, yang suka ngebut-ngebut itu kan, naik Kopaja gitu kan. Nah dia kan gue ada 2 kali naik tuh Kopaja tuh. Gue turun di Blok M, dari Blok M gue Kampung Rambutan. Nah dari Kampung Rambutan itu kadang-kadang gue sering ketiduran gitu kan. Tahu-tahu gue, bang udah ini udah di terminal gitu kan. Itu gue tuh bangun tuh udah di terminal. Harusnya gue sebelum terminal itu gue udah berhenti dulu. Iya naik ini, gue karena gue ketiduran kan. Sering gue kayak gitu, sering. Sampai akhirnya gue pernah ditanya nama guru gue gitu kan, bilang nggak apa-apa, lagi ada masalah keluarga aja gitu kan. Gue alasan gue, ya udah akhirnya gue apa namanya tuh, lulus sekolah ya kan. Akhirnya gue alhamdulillah bisa lulus itu sekolah di situ gue, walaupun gue harus jam 3 pagi berangkat gitu kan. Gue lulus akhirnya, tapi ijazah gue kan belum ditebus karena gue nggak punya uang buat tebus. Akhirnya gue ini apa, kerja tuh. Gue pertama kali kerja, gue belum punya ijazah tapi gue kerja di apa, tukang nasi padang pinggir jalan tuh. Sebelum akhirnya gue sakit usus buntu, gue harus dioperasi. Gue juga di situ gue berdoa lagi tuh sama Allah. Kata gue, ya Allah, gue kan baru lulus. Gue tuh berdoa kadang kayak curhat gitu kan sama Allah kan, ya Allah saya kan baru lulus sekolah ya kan, masa iya harus meninggal sih gitu kan. Pikiran gue karena dalam pikiran gue ya, gue kan mikirnya gue orang nggak mampu ya kan. Iya betul. Gue orang nggak mampu yang harus kayak apa namanya tuh, biaya operasi dari mana gitu kan. Karena gue harus dioperasi wajib, karena itu gue udah parah berarti ya. Udah parah, gue udah ibarat kata ini perut gue tuh udah bengkak gitu, udah apa namanya tuh, kalau misalkan dia masih gejala kayak itu mungkin ada alternatif lain gitu. Tapi dia kalau udah bengkak, udah ini tuh takutnya keburu pecah, habis itu nggak bakalan tertolong gitu. Gue mikirnya kayak, ya Allah gimana ya, karena waktu itu gue nggak bisa berdiri tegak, gue nggak bisa miring, gue nggak bisa tengkurap, nggak bisa telentang, nggak bisa. Pokoknya nggak ada posisi yang biar sakitnya itu nggak hilang gitu, nggak ada. Nggak, kata dokter itu apa yang menyebabkan terjadinya usus buntu? Biar orang-orang tahu kan, biar nggak terjadi sama. Iya, kalau itu sih pola makan sih ya. Iya kayak misalkan sih kayak mungkin misalkan ya kayak misalnya Indomie gitu kan. Kalau itu mah kayak salah satunya aja lah gitu. Iya. Karena kan dia mungkin ada, ya pokoknya bukan Indomie dong sih, semuanya lah ya kan. Sekarang lu tahu sendiri makanan semua instan semua kan, berpengawet semua. Jadi dari situ gue udah gitu kan, gue udah didiagnosa gue tuh kalau gue tuh usus buntu. Akhirnya gue harus operasi. Gue berdoa lagi sama, ya Allah tolong sembuhkan saya ya Allah, soalnya saya kan baru lulus, udah berjuang capek-capek gitu kan, udah berjuang bener-bener kayak berjuang sendiri gitu gue jadinya. Gue tuh kayak bukan tanpa pertolongan, adalah pertolongan dari kayak misalkan si Jajab kan, abang kita kan nolongin juga kan. Gue tinggal tempat dia yang ngasih jajan gue juga, terus gue tinggal tempatnya Jupin juga, terus ngasih jajan gue juga. Tapi jadi tuh kayak gue ada di situ tuh kayak bukan kayak gue di tiga, bukan kayak lu kan. Kalau lu makan ya udah sekolah lu di rumah, berangkat dari rumah gitu kan seperti biasa. Nah itu perjuangan gue biar gue bisa kayak gitu. Jadi waktu itu gue berdoa lagi sama Allah. Akhirnya gue nelpon emak katanya suruh pulang aja. Ternyata emak punya KIS tuh waktu itu tuh, jaminan kesehatan dari pemerintah itu kan. Akhirnya gue bisa dioperasi tuh, walaupun sempat ngaret 1 hari, dokternya nggak bisa datang, tapi alhamdulillah gue bisa selamat gitu kan. Yaitu ada perbantuan dari Tete juga, Tencum, Teh Ana gitu, semuanya yang bantu gue. Ya gue sih emang nggak bisa berbuat banyak karena gue juga ekonomi gue juga masih kayak gini kan. Gue belum punya apa-apa lah gitu. Gue kalau niat terima kasih mah ya ada ya kan, namanya kita udah ditolong ya sama siapapun ya kan.
kadang gue berpikir kalau ada rezeki gue gitu kan. Pengen balas budi lah intinya gitu ya. Iya, kalau ada rezeki gue tuh gue kayak gue tuh kayak pengen beli tanah gitu kan yang gede banget gitu kan. Terus di situ gue buat rumah, jadi biar kumpul gitu kan. Iya, biar semuanya gitu kayak Uwa lah, Iya. Rahmat kan, si Aceng, Dewi, Teh Dede, semuanya gitu. Jadi udah dalam satu lingkupan itu aja udah kita keluarga gitu kan. Cuman kan ya namanya belum ada rezekinya ya kan. Ya, Gue sih ya berusaha terus gitu. Ya itu ya, apa itu, ini gue eksklusif ya, gue cerita di Sari Family ini ya buat sharing-sharing pengalaman aja gitu, cerita biar apa ya, sharing pengalaman aja lah ini mah. Jadi sebenarnya sih semua orang itu berhak gitu. Berhak apa? Berhak mengeluarkan ekspresi. Iya, maksudnya biar lega juga ya kan. Bukan kita cengeng gitu, menangis itu bukan kita cengeng. Bukan. Maksudnya kan kita itu apa namanya tuh? Ini salah satu motivasi buat kalian juga. Perjuangan itu pasti bakal ada hasilnya. Pasti itu bakal ada hasilnya. Cuma kan gimana caranya kita harus ngelewatin fase-fase itu gitu. Iya, benar-benar. Keren sih menurut gua. Ya itu makanya kan mungkin ya kalau menurut gua mungkin emak itu kayak ngelihat gua ya kan, mungkin gua belum jadi apa-apa dan memang bukan apa-apa, tapi setidaknya gua bisa bertahan hidup dengan apa yang gua perjuangkan, dengan gua punya ijazah walaupun cuman SMA ya kan. Iya. Gua nggak kuliah, cuman setidaknya kan itu minimal banget lah itu buat cari kerja ya kan. Sekarang kan kerja harus pakai gitu-gitu kan. Nah itu gua rasa itu sih yang memotivasi emak, akhirnya lu ya udah lu harus wajib sekolah lah di rumah gitu kan, di kampung. Jadi nggak kayak gua yang harus berjuang memang mati-matian buat sekolah gitu kan. Itu memang gua berjuang banget lah. Keren sih menurut gua sih, perjuangan lu sangat penuh dengan liku-liku gitu. Iya, maksud gua mudah-mudahan aja sih para Sari Genius ini bisa gue bisa menginspirasi mereka ya kan. Iya. Gimana gue berjuang lah gitu. Gue yakin sih mungkin ada yang lebih parah daripada gue. Pasti ada. Gue yakin banget, cuman ya gue tuh pengalaman gue yang kayak gini tuh udah berat menurut gue, tapi ini masih belum ada apa-apanya gitu. Ada lagi yang lebih parah ya, lu semua yang memang pengen ngeluarin unek-unek, yang pengen pengen ngeluarin unek-unek gitu kan, pengen ini bercerita di sini, lu datang aja ke Sari Family biar bisa di-share gitu kan. Bisa jadi inspirasi gitu kan buat orang lain. Orang banyak. Karena mengungkapkan isi hati kita itu bukan hal yang mudah. Dan setelahnya juga pasti akan lega gitu. Iya. Oke, terima kasih buat abang gua yang udah keluarin unek-uneknya dari masa ke masa, liku berliku dengan ceritanya, tapi membuahkan jawaban yang sangat memuaskan. Setidaknya gue bisa bertahan lah sampai sekarang ya kan. Betul sekali. Oke, terima kasih guys. Mudah-mudahan penonton Sari Genius ini tetap sehat selalu dan dibanyakan rezekinya, selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin.